Udara Indonesia Su-27 ternyata pernah jadi jet tempur yang dibenci NATO gara-gara senjata ini. Indonesia merupakan negara yang mengandalkan beberapa jet tempur dari berbagai negara. Salah satunya adalah jet tempur Su-27 yang dibeli Indonesia dari Rusia. Jet tempur Su-27 dianggap sebagai salah satu andalan Indonesia bersama dengan Su-30 dan F-16 buatan AS. Namun Su-27 dianggap sebagai salah satu jet tempur tua yang sudah termakan usia. Menurut situs kemhan.go.id, Indonesia membeli Su-27 pada tahun 2003. Awalnya Indonesia membeli Su-27 dan Su-30 sebanyak 2 unit. Meskipun dianggap sudah termakan usia, Su-27 milik Indonesia memiliki catatan sejarah yang mengesankan. Bahkan dianggap sebagai salah satu jet tempur yang dibenci NATO pada masa lalu. Menurut situs berbahasa latinidiplomatic.co.id, NATO mencatatkan ada 2 jet tempur yang dibenci NATO. 2 jet tempur tersebut adalah Su-27 dan MiG-29 Rusia. Menurut situs berbahasa Italia tersebut, 2 jet tempur Rusia tersebut sangat dibenci dan ditakuti oleh NATO. Menurut situs tersebut, 2 jet tempur ini dianggap sangat berbahaya, terutama bagi musuh-musuh Rusia. Ketika pesawat tempur Su-27 Flanker atau nama pelaporan NATO dan MiG-29 Fulcrum atau nama pelaporan NATO mulai digunakan pada tahun 1980-an. Mereka mewakili lompatan generasi yang signifikan dalam teknologi dibandingkan dengan pesawat tempur Soviet sebelumnya. Rudal yang mereka bawa juga mewakili lompatan generasi, seperti rudal udara ke udara jarak pendek R-73 maupun rudal udara ke udara jarak menengah R-27 yang pertama kali dikerahkan pada pesawat tersebut. Kedua jenis rudal ini masih digunakan hingga saat ini oleh Angkatan Udara Moskow. Namun desain R-27 khususnya telah terbukti mudah beradaptasi dan tahan terhadap penggantian dengan desain yang lebih modern. Menariknya, 2 jenis rudal ini memiliki umur yang panjang dan masih bisa diandalkan hingga saat ini. Perancang R-27 berpikir bahwa bahkan dengan kemajuan teknologi Soviet, kemungkinan kekuatan, radar dan sensitivitas pencari radar R-27 dan pesawat peluncurannya akan lebih rendah dalam kekuatan dan sensitivitas terhadap pesawat barat. Untuk mengatasi hal ini, perancang Soviet meningkatkan kemampuan lock-on after launch atau LOAL rudal tersebut. Selama siklus pengembangan R-27 yang panjang, disadari bahwa radar homing semi-aktif di mana rudal mendarat pada sinyal radar yang dibuat oleh pesawat peluncur yang diandalkan oleh rudal ini mungkin menjadi usang. Penelitian telah dilakukan untuk membuat versi aktif dari radar homing misil atau ARH. Rudal ARH memiliki radar kecil di pencariannya yang memungkinkan rudal tersebut menerangi targetnya sendiri daripada mengandalkan pesawat eksternal. Rudal ARH memiliki radar kecil di pencariannya yang memungkinkan rudal tersebut menerangi targetnya sendiri daripada mengandalkan pesawat eksternal. Angkatan Udara Rusia kemungkinan akan terus mengerahkan rudal-rudal tersebut karena jangkauan mereka yang jauh lebih unggul daripada musuh-musuh kecil yang kemungkinan tidak akan menggunakan rudal ARH. Meski kemampuan Su-27 dengan rudal R-27 yang terkenal sepanjang masa, jet tempur ini dianggap sudah termakan usia. Menurut Breaking Defense, Indonesia terus melakukan pembaruan armada udaranya dengan membeli jet tempur jenis terbaru. Seperti misalnya, Indonesia resmi membeli rifle dari Prancis sebanyak 42 unit. Kemudian Indonesia juga membeli F-15EX dari Boeing pada 21 Agustus 2023 sebanyak 24 unit. Peremajaan skuad armada udara Indonesia diproyeksikan akan membuat Angkatan Udara Indonesia akan semakin kuat di masa depan.